Setelah kalian buat tadi listing yang ini, setelah kalian ketik kemudian kalian simpan dengan nama contoh form.php, maka di sini hasilnya kurang lebih seperti ini ketika kalian running di dalam web browser kalian. Di sini ada tulisan, masukkan nama, kemudian ada input teksnya, kemudian di sini ada buttonnya, tombolnya tadi ya yang submit, tapi di sini namanya proses. Nih, tipenya submit tapi value nilainya proses, maka akan muncul seperti ini. Ketika Anda input nama dan Anda klik proses, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya. Tadinya kan contoh form.php, tapi ketika kalian klik proses, di sini akan berubah. Misalkan kalian ketik namanya Bima Bintang Galaksi atau Dwi Andini Putri gitu. Contoh kita inputkan nama bintang galaksi di sini, lalu kita klik tombol proses, maka nama yang diinputkan akan tampil pada web browser. Ya, dia akan tampil di atas sini. Coba nanti kalian cek. Nah, bagaimana jika kita dapat membuat nama yang kita input dapat ditampilkan di halaman web lain? Nah, gimana nih caranya? Gitu. Kalau kita mau ngeklik ini tapi tampilnya di halaman web lain atau file lain gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya HTTP server. Dari contoh form.php, maka kita akan mempelajari atribut action dan method. Action menjelaskan ke halaman yang digunakan untuk memproses input, sementara method digunakan untuk mengatur cara memparsing konten. Web menerima input dari user atau pengunjung menggunakan metode get dan post. Get akan mengirimkan data bersama dengan URL, sedangkan post akan mengirimkan data secara terpisah. User mengirimkan data input dengan mengisi teks atau pilihan pada atribut form HTML-nya. Nah, metode get dan post inilah yang merupakan bagian dari HTTP server, di mana kita bisa mengirimkan dan menerima data antar di halaman web. Nah, contoh seperti ini. Proses form menggunakan metode get. Ini contohnya ya, nanti kalian kerjakan. Saya jelaskan sedikit di sini metode get.php. Nanti kalian simpan dengan nama metode get.php. Di sini ada form di bawah dalam body ya, form, action, kemudian method get proses.php. Nah, action itu nanti akan ngeklik atau ngelink ke halaman method get proses.php. Di sini metodenya kita menggunakan get. Ada dua ya, tadi metode itu ada get dan ada post. Ini contoh yang get. Masukkan nama, input text, nama, variabelnya nama, size-nya 25, input text, submit, proses, tutup slash form. Maka ketika kita klik seperti ini, hasilnya nanti akan muncul di dalam ini. Buat file lagi untuk memproses variabel yang diberikan oleh file method get.php. Beri nama file method get process. Nah, kalian ketik ini kemudian kalian simpan dengan nama method get process.php. Data nama yang diinputkan adalah PHP echo print atau tampilkan variabel nama. Kita tadi pakainya metodenya get, maka di sini string get. Ya, kita cek lagi. Di sini kita pakainya metode get. Maka di sini kita juga pakainya string get. Nama dari mana, Bu? Dari variabel nama yang ada di file method get php. Kalau ini file method get process. Jadi kalian bikin dua file, ya. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, nama bintang galaksi tadi, kalau kita menggunakan metode get, dia akan tampil di dalam URL. Karena menggunakan metode get, data dikirimkan bersama dengan URL. Dia akan tampil di dalam URL di atasnya. Gitu. Tapi beda dengan metode post. Kalau post kayak gimana, Bu? Ini juga kalian coba dipraktekkan ya, wajib. Metode post di sini masih sama, actionnya metode post proses.php. Berarti kalian bikin juga dua file ya. Yang pertama kalian bikin ini, kemudian kalian simpan dengan nama method post.php. Kemudian di sini metodenya adalah post. Masih sama isinya. Kemudian kalian bikin lagi method post.php ya, di save. Kemudian hasilnya seperti ini. Ketika kalian input nama bintang galaksi atau Dwi Andini Putri, dia tidak tampil. Hanya tampil seperti ini saja. Karena menggunakan metode post, data tidak dikirimkan bersama dengan URL. Itu perbedaannya ya. Kurang lebih seperti ini sih penjelasan singkatnya. Nih, kalian tadi bikin satu form dengan nama ini, method get.php. Nanti kalian bikin di sini. Kemudian ya, kalian tadi bikin di sini.
Kemudian karena kita pakai get tadi, datanya akan tampil kan kurang lebih seperti ini. Dari form datanya akan dikirimkan ke URL, tampil di sini. Kemudian datanya akan muncul akan muncul di sini di file actionnya gitu. File actionnya tadi yang mana? Yang ini, method get process ya, gitu maksudnya. Ini nih, ini file yang ada di sini adalah method get.php, sedangkan file ini adalah method get process gitu ya maksudnya ya, yang ada di sini. Nah itu maksudnya dia tampil. Tapi kalau method post ini form method post, yang ini form method post process, dia langsung dari sini tampil ke sini. Method post akan mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa tampil di URL. Kalau get, dari sini nilainya tampil ke URL baru ke sini. Gitu maksudnya ya. Paham ya? Kurang lebih seperti ini. Nah, ini penjelasan tadi ya. Kalau misalkan method post berarti kita pakainya string post variabel, kalau get pakainya string get variabel. Gitu ya perbedaannya. Ini sudah. Kemudian ini latihannya dikerjakan. Kemudian seperti tadi masih sama, berarti kalian latihannya ada dua yang harus kalian tampilkan di dalam video recording kalian yang akan saya nilai nantinya seperti biasa ya, menggunakan Bandicam lagi nggak apa-apa, atau menggunakan aplikasi lain yang kalian senyamannya kalian, bebas. Kemudian sini buat file untuk menampilkan form input dan output, berarti ada dua file seperti tadi ya, simpan dengan nama form input komentar dan tampil komentar. Bikin dua, berarti bikin dua kayak tadi ya, bikin dua form seperti ini. Kemudian nanti hasilnya seperti ini, harus tampil seperti ini. Kemudian input data lagi pakai href ya. Silahkan kalian kerjakan, cari tahu gimana cara bikinnya. Kalau nggak bisa boleh nanti tanya di dalam grup, di forum grup. Coba kita lihat sebentar di sini ya, buku tamu seperti ini. Gimana caranya bikin supaya bold? Saya udah pernah kasih tahu waktu itu. Di sini ada nama Anda, masukkan dengan menggunakan form apa nih? Ayo. Kemudian ini pakai apa? Ini juga. Kemudian tombol, bikin tombol kirim dan tombol button pakai apa? Tadi kan udah ya. Kemudian hasil berikutnya seperti ini. Itu silakan dikerjakan. Kemudian di record, berarti ada dua latihan kalian yang harus kalian kerjakan, yang ada di slide 4 dan slide 5 gitu ya. Ini ada dua tugasnya, silakan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.